Halo teman-teman, perkenalkan aku Ichiro Dextrema. Kalian boleh panggil aku Hiro. Dan aku sekarang adalah seorang mahasiswa aktif yang sedang dalam semester 4, lagi menuju ke semester 5. Dan aku ngambil jurusan Cyber Security. So, hal apa yang mau aku angkat di sini? Sebenarnya tadinya ada satu hal yang sangat-sangat mengganggu pikiran aku dan juga mungkin sangat-sangat mengganggu juga bagi pikiran-pikiran akademisi yang ada di Indonesia, yaitu tentang Research Integrity Risk Index. Yang sayangnya di dalam nominasi kali ini, top universities yang ada di Indonesia itu pada masuk. Sayang banget. Cuma setelah aku coba untuk research lebih dalam lagi, setelah aku coba untuk melihat lebih jauh lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia, aku melihat di sini ada pola. Aku melihat kalau sebenarnya di sini ada satu hal yang lebih abstrak lagi, lebih mendalam lagi, yang ketika kita coba fokuskan pandangan kita ke sana, maka kemungkinan besar ini bisa kita jadikan senjata untuk melawan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia. Tapi sebelum kita menjorok ke dalam hal yang mendasar ini, aku coba mau paparkan dulu tentang masalah-masalah yang udah aku identifikasi di dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia, agar sekiranya kita punya visi dulu terhadap masalah konkret yang ada dan bagaimana hal yang abstrak ini bisa menjadi senjata untuk mengalahkan permasalahan yang ada. So let's go. Oke, X1, identifikasi masalah. Nah, di dalam segmentasi kali ini aku udah membagi dan mengelompokkan masalah-masalah yang sudah aku identifikasi menjadi 3 bagian. Dan masing-masing bagian aku bagi lagi menjadi 2 subbagian. Masalah yang pertama, masalah kurikulum. Nah, sebenarnya masalah yang ini udah cukup sering dibahas sama Mas Ferry Gurwandi dan juga teman-teman Malaka yang lain. Dan poin yang pertama adalah mata kuliah yang obsolete, mata kuliah yang usang. Nah, ini menjadi masalah guys, karena industri sekarang itu perkembangannya semakin cepat. Dan juga di sisi lain, inovasi teknologi itu semakin eksponensial. Apalagi ditambah dengan artificial intelligence sebagai amplifier. Dan ketika kita memasuki game yang seperti ini, kita menjadi disposable. Kita menjadi mudah tergantikan, apalagi kalau misalnya kita nggak adaptif. Nah, mata kuliah yang obsolete menjadi salah satu faktor permasalahannya. Karena ketika keilmuan kita itu outdated, kita jadi satu langkah di belakang mereka yang maju. Di belakang negara-negara yang lebih adaptif. Dan poin yang kedua adalah masalah administrasi. Nah, soal permasalahan adaptivitas tadi, itu sebenarnya nggak purely bisa disalahkan juga ke dalam mata kuliah yang obsolete, mata kuliah yang usang, yang tertinggal. Karena dari sisi administrasinya juga, itu menghambat universitas untuk mengubah silabus-silabus yang ada menjadi silabus-silabus yang lebih updated, menjadi lebih fleksibel. Itu adalah satu tantangan gitu. Dan masalah yang kedua adalah masalah, aku bilangnya masalah orientasi. Nah, di sini poin yang pertama adalah tentang kita mahasiswa, calon mahasiswa atau orang-orang di luar itu memandang universitas hanya tempat untuk mendapatkan ijazah, hanya sebagai tempat untuk mendapatkan kredibilitas. Padahal sebenarnya ketika kita memfokuskan orientasi kita terhadap ijazah saja, maka kita akan cenderung untuk melewatkan hal-hal yang lebih dalam lagi sebenarnya di dalamnya. Kita akan melewatkan keilmuan yang ditawarkan di dalam universitas. Dan yang kedua adalah orientasi kita terhadap nilai. Nah, kita terlalu berorientasi terhadap nilai sebagai metrik utama untuk menjadikan ini sebagai poin kredibilitas kita. Yang mana ketika kita terlalu berfokus terhadap nilai, terhadap kuantitas, maka keilmuan yang kita pelajari cenderung kita hafalkan. Misalnya ketika kita mau ujian nih, kita kan mau nyari nilai nih. Sebenarnya nyari nilai nggak ada salahnya, itu justru bagus. Tapi ada masalah ketika kita nggak melihat lagi gimana cara kita mendapatkan itu. Nah, misalnya tadi ketika kita mau ujian itu, kita cenderung untuk lebih menghafalkan daripada memahami. Apalagi kalau waktunya udah mepet, kebut semalam. Nah, ini menjadi masalah karena ya ketika kita lulus, maka kita akan cenderung untuk melupakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Nggak in-depth, kita cuma menghafal surface-nya bahkan.
jangankan kelulusan, bahkan biasanya nih ketika selesai ujian kita cenderung untuk ya udah ngelupain aja tentang materi-materi yang udah kita pelajari. Dan masalah yang ketiga, aku menyebutnya adalah sebagai masalah operasi. Dan poin yang pertama adalah kita terlalu mengglorifikasikan kuantitas di dalam research. Nah ini juga ya di awal tadi sempat aku mention tentang Research Integrity Risk Index di Indonesia, yang mana ini bisa terjadi karena kita terlalu mengglorifikasi terhadap kuantitas publikasi, yang mana kita tujukan ini sebenarnya untuk hal yang positif sebenarnya. Kita mau perbanyak publikasi agar akreditas universitas-universitas itu semakin baik sebagai universitas yang bisa compete, bisa masuk ke dalam rank top dunia. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita terlalu fokus terhadap kuantitas dan kita melupakan kualitas. Nah, ini menjadi masalah karena ya itu kita rentan untuk ditarik lagi riset-risetnya ini yang menyebabkan Research Integrity Risk Index kita semakin naik gitu. Dan permasalahan poin yang kedua ini adalah tentang rigidness yang ada di dalam sistem pengajaran di dalam perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini juga menjadi masalah guys, karena sekarang yang mendominasi perguruan tinggi itu adalah generasi Z, Gen Z. Dan Gen Z ini adalah digital natives, berbeda dengan millennials, dengan boomers, yang mana mereka adalah digital immigrant. Nah, kita adalah orang-orang yang lahir di dalam teknologi. Dan kita bukan melihat lagi teknologi ini sebagai alat bantu, tapi sebagai fondasi yang mendasar bagi kita. Dan ini juga merubah pandangan kita nih. Kita di dalam era ini sekarang, kita cenderung untuk menjadi lebih adaptif. Karena teknologi menawarkan semua hal itu. Kita cenderung untuk melihat hal-hal yang lebih instan. Nah, hal ini membuat kita lebih resisten untuk hal-hal yang rigid. Jadi seharusnya sistem perguruan tinggi sekarang itu menetapkan pengajaran-pengajaran yang lebih adaptif terhadap learners-nya, terhadap mahasiswa. Jadi lebih learner-centric, tidak teacher-centric gitu loh. Tapi sebenarnya ini juga sudah mulai diadopsi ya. Kalau aku lihat di kampusku sendiri itu mulai banyak dosen yang lebih fokus terhadap mahasiswanya daripada terhadap gimana dia menyampaikan. Jadi tidak lagi melihat sebagai dosen sebagai sarana penyampai informasi saja, tapi sebagai mentor untuk membawa informasi tersebut dan lebih connect terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Act 2, solusi. Nah, dari ketiga permasalahan ini, kurikulum, orientasi, operasi, sebenarnya kalau kita melihat lebih teliti lagi, di sini terdapat pola yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah seperti ini, yaitu dogma, quantity oriented, dan rigidness. Seperti yang bisa kita lihat, misalnya dalam permasalahan pertama, permasalahan kurikulum. Mengapa mata kuliah itu obsolete, usang? Ya, kita bisa lihat di sini karena ada dogmatisme di sana dan juga ada rigidness, ada kekakuan. Kita tidak mengedepankan fleksibilitas, kita kaku dan kita tetap stay terhadap sistem yang sama, sistem yang seharusnya kita ubah pelan-pelan untuk menyongsong kemajuan, untuk beradaptasi terhadap perubahan era sekarang ini. Kita harus revolusi. Lalu yang kedua adalah quantity oriented. Jadi kita bisa lihat di sini, misalnya di dalam permasalahan orientasi dan operasi. Ini bisa dilihat di sini.
di dalam permasalahan orientasi kita bisa melihat kalau misalnya ketika mahasiswa terlalu berorientasi terhadap nilai yang dimana ini adalah kuantitas, tidak mengedepankan kualitas, maka ujung-ujungnya ketika mahasiswa itu lulus, mereka kebanyakan tidak akan mengingat apa yang sudah dipelajari di masa perkuliahan dulu. Jadinya mereka menjadi individual yang memiliki keilmuan yang shallow, yang dangkal. Dan ini menjadi bahaya untuk long term. Ketika era semakin cepat berkembang, ketika teknologi semakin eksponensial inovasinya, itu akan sangat berbahaya. Dan juga di operasi, kita bisa melihat bahwa sistem pendidikan kita, sistem perguruan tinggi kita itu mengkuantifikasi publikasi riset. Ini juga yang menyebabkan Universitas Top Indonesia itu pada masuk di dalam top tier-nya di Research Integrity Risk Index. Nah begitu. Lalu rigidness, ya di dalam metode pengajaran yang terjadi di kelas itu seperti yang sudah aku bilang tadi, itu lebih teacher-centric. Jadi mengedepankan dosen sebagai media penyalur informasi saja, tapi nggak student-centric, nggak learner-centric, yang mengedepankan bagaimana penyampaian informasi tersebut bisa diterima dengan baik kepada learner-nya. Jadi fokusnya bukan kepada dosennya sebagai penyampai, sebagai sumber informasi, tapi ke gimana kita menyampaikan informasi tersebut dengan proper ke para learners, begitu. Dan sebenarnya ketika kita lihat lebih jauh lagi, ini adalah cabang dari satu hal besar, yaitu paradigma. Dogma, orientasi kepada kuantitas, dan rigidness ini adalah sebuah paradigma. Paradigma yang sekarang hidup, yang seharusnya kita merdeka dari hal ini. Kita harus memiliki paradigma yang baru. Jadi, dogma, kita dipaksa untuk stay terhadap sistem yang seharusnya bisa lebih baik. Tapi apa yang mendorong perubahan? Apa yang menjadi contrary daripada dogma? Dialektika. Lalu, quantity oriented. Apa yang menjadi contrary dari quantity oriented? Kita harus berubah menjadi bagaimana? Kita harus quality oriented. Jadi kita harus berfokus kepada kualitas dibandingkan kuantitas. Bayangin aja kalau misalnya di kampus-kampus sekarang itu lebih mengedepankan publikasinya di dalam kualitas daripada kuantitas. Aku yakin pasti nggak bakal banyak universitas-universitas top yang masuk di dalam zona merah ataupun zona kuning. Dan yang terakhir, rigidness, kekakuan. Ini kontrarinya apa? Gimana kita harus melawannya? Yaitu dengan agility. Kita harus agile, kita harus cepat beradaptasi. Dan ini adalah paradigma lama yang harus kita eliminasi. Dan ini adalah paradigma baru yang harus kita adopsi. Namun, gimana cara kita untuk menyebarluaskan paradigma baru ini? Gimana caranya kita untuk mengangkat paradigma ini menjadi suatu revolusi? Kita masuk ke Act 3. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Act 3. Gimana caranya kita menyebarkan paradigma baru ini? Sebenarnya sekarang ini aku kepikiran dua solusi ya. Solusi yang pertama adalah dengan membuat universitas baru yang secara langsung mengadopsi paradigma tersebut. Dengan begitu,
problem solve, mungkin dari situ bisa terbentuk universitas-universitas lain yang juga mengadopsi sistem perguruan tinggi dengan paradigma baru, dan melalui penyebaran ini mungkin secara keseluruhan sistem akan turut berubah. Harapannya begitu. Ini ketika kita berhadapan langsung dengan sistemnya. Tapi ada cara yang kedua. Ada cara yang kedua yang mana kita lebih fokus terhadap aktornya daripada sistemnya. So, di sini ada dua cara untuk mencapai penyebaran ini melalui awareness. Jadi di sini ada dua cara, dua path, dua jalur. Yang pertama lewat quantitative blooming. Ini adalah jalur yang harus kita tempuh. Untuk mencapai qualitative leaping. Nah, apa sebenarnya dua hal ini? Quantitative blooming adalah ketika kuantitas yang memiliki sifat X, atau dalam konteks ini kita sebut paradigma baru, paradigma R sebagai akronim dari revolusi, paradigma R. Ketika individu-individu yang memiliki paradigma R ini menjadi banyak, spiking secara kuantitas, maka ini namanya terjadi quantitative blooming. Jadi mekar secara kuantitas. Nah, lalu qualitative leaping. Apa ini qualitative leaping? Nah, qualitative leaping ini adalah peningkatan kelas. Jadi, let's say dari yang tadinya individual yang memiliki kelas-kelas ini, ketika sudah tercapai kuantitas yang cukup, akan terjadi qualitative leaping atau lonjakan atau kenaikan kualitas. Yang mana dari yang tadinya individual ketika sudah mencapai kuantitas yang cukup, ini berubah bukan jadi individual lagi, tapi jadi masyarakat. Nah, gimana cara kita mencapai ini sebagai mahasiswa? Di dalam ilmu mass communication ada yang namanya critical mass. Critical mass. Nah, critical mass adalah bagaimana di dalam ambang kuantitas tertentu, di dalam ambang jumlah tertentu, ini akan menghasilkan spike atau penyebaran secara lebih eksponensial lewat sebuah media. Nah, kita harus mencapai ini untuk mendapatkan kuantitas yang mekar, yang secara efektif tersebar. Dan kita bisa mulai ini dari lingkungan kelas kita, ataupun dari sosial media. Tapi di sini saya lebih menyarankan kuantitas di pursue atau awareness ini dilakukan di dalam lingkungan kelas dulu, secara fisik. Karena menurut aku itu lebih attach, itu bisa lebih mengena, bisa lebih tertanam, lebih attach. Apalagi ketika kita berbicara mau menanamkan paradigma baru di dalam individual, dalam individu, gitu. So, gimana caranya? Jadi, aku bagi ini dalam segmen individu, di dalam kelas individu, lalu di dalam kelas dalam segmen kelas, lalu di dalam segmen prodi, lalu universitas. Nah, gimana caranya? So, let's say di dalam satu kelas aku jadi promotor, aku jadi seseorang yang mau menjalankan revolusi ini. Aku ngajak temanku yang paling dekat, mungkin roommateku, siapapun itu yang dekat yang menurutku potensial untuk disebarkan paradigma baru ini. Jadi ya sudah disebarkan lah paradigma tadi ini, 3 atribut di dalamnya, yaitu tentang bagaimana kita fokus terhadap dialektika, terhadap kualitas, dan juga terhadap agility. Jadi kita fokus terhadap 3 atribut itu, kita sebarkan ke dalam lingkungan kita. Dalam konteksnya di kelas ya. Let's say dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8. Nah, di 8 ini kita bisa lewat critical mass theory ini, kita bisa bilang ada ambang nih. Ambang ketika sudah mencapai kuantitas tertentu, itu mendapatkan critical mass-nya yang menjadi pemicu untuk mekar secara kuantitas. Jadi dari 8
bisa saja mungkin dari total 32 student bisa langsung ke 16, langsung ke 32. Cepet banget perkembangannya. Nah ini dari sini ketika kita sudah mencapai keseluruhan nih kuantitas di dalam kelas, ini terjadi qualitative leaping. Kita dari yang tadinya cuma individu nih, cuma individu, segmennya itu naik kelas, jadi kelas, dari yang tadinya dari individu, segmentasinya naik jadi kelas. Nah begitu juga dari kelas kita lakukan hal yang sama berulang-ulang, kita sebarkan dari kelas antar kelas, naik lagi segmentasinya, jadi prodi, dari prodi kesebar ke prodi lain, jadi satu universitas. Dan begitulah kita menyebarkan paradigma baru ini. Ya, begitulah video dari saya. Terima kasih.